Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mari kita datang kepadanya, bawa segala beban kita, segala kekecewaan, segala ketakutan, segala kekhawatiran ke hadapannya. Karena Dia akan berikan kita kelegaan. Thank you Jesus for your love, for your mercy. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of our sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus So leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. His love, He has set us free. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen.
Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Devotion from Home. Dan pada hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari yang sangat bermakna bagi setiap orang percaya. Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak ada kebangkitan dan tidak ada harapan bagi setiap orang untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai ke 30. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya memberikan judul daripada Devotion from Home ini adalah perkataan Yesus, sudah selesai. Di dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Ya, bicara mengenai tetelestai, it is finished, it is completed. Ini sesuatu hal yang sangat powerful. Saudara, kita akan bahas nanti sebentar. Nah, tidak dikatakan bahwa I am finished or you are finished. Yesus belum selesai karena 3 hari kemudian dia hidup kembali. Dan dia sekarang tinggal di surga. Nah, jadi apa yang sudah selesai? Pekerjaan apa yang sudah ia selesaikan? Saudara, sejak awal pelayanannya, Yesus tahu tujuannya, yaitu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Firman Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kematian Yesus bukan karena Dia dibunuh, tetapi karena Dia melakukan itu dengan sukarela, menyerahkan nyawanya. Yesus bukanlah seorang martir. Dia adalah Mesias, seorang penyelamat. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Dia yang menyerahkan dirinya. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau karena dia adalah anak Tuhan. Nah, kata tetelestai ini adalah kata umum yang mudah untuk dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Dan baik bahasa Aram maupun bahasa Yunani mempunyai makna yang sama. Ketika seorang hamba menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan atau diberikan tugas oleh majikannya, dia akan melapor dan berkata kepada majikannya, tetelestai. Nah, dalam istilah hukum, ketika seorang hakim mengetuk palu dan mengatakan tetelestai, itu berarti keadilan sudah dilaksanakan. Nah, ketika orang Yahudi membayar pajak kepada kerajaan Roma, mereka akan menerima bukti stempel tetelestai, yang artinya sudah lunas. Tidak ada lagi yang terhutang. Atau ketika pelukis menyelesaikan sentuhan terakhir lukisannya, dan dia membubuhkan tanda tangannya, bertanda sudah selesai. Tetelestai. Nah, ketika imam besar selesai melakukan persembahan korban bakaran, dia akan berseru tetelestai, yang juga berarti persembahannya sudah dijalankan dengan baik. Dan Tuhan menerima persembahannya dan dia tidak mati. Nah, ini semua ini adalah metafora atau a figure of speech daripada salib ketika Yesus mengatakan tetelestai. Jadi ketika Yesus berseru tetelestai, mungkin bagi pemerintah Roma pada waktu itu, yang dipikirkan adalah gerakan revolusi yang radikal itu sudah selesai. Bagi Pontius Pilatus yang mewakili pemerintah Romawi di Yerusalem untuk mengadili Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, tetelestai adalah political headache is over. Bebas dari beban mental tekanan politik. Pontius Pilatus dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi karena ancaman orang Yahudi yang mau melaporkan dia kepada kaisar, dia mengikuti kemauan daripada orang Yahudi tersebut. Nah, bagi pemuka agama pada saat itu yang berpikir
kedudukannya akan tersaingi oleh Yesus Kristus atau kehadiran daripada Yesus, lawan politiknya ini sudah tersingkirkan. Itu pikir mereka, sudah selesai. Bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya pun punya persepsi yang salah tentang Yesus sebagai pemimpin yang akan melepaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Bahkan terjadi perdebatan di antara mereka siapa yang akan berdiri bersama-sama dengan Yesus nanti seketika Yesus memerintah. Harapan mereka seketika hilang ketika mereka melihat pemimpin yang mereka harapkan itu mati di kayu salib. Dan terjadi bukan saja krisis mental atau krisis finansial karena mereka sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Mereka juga sekarang mengalami krisis iman. Iblis bergembira, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia pikir sudah selesai. Dia membunuh anak Allah, kemenangan miliknya, dan sekarang dia berkuasa penuh di alam semesta ini. Nah, apa sebenarnya yang Yesus maksudkan ketika ia mengatakan tetelestai? Saudara, kurang lebih 380 nubuatan dalam perjanjian lama yang mengatakan aku akan mengirim seorang penyelamat. Dan Yesus menggenapi semua nubuatan itu. Tetelestai. Ada lebih dari 1000 janji Allah untuk saudara dan saya. Dan Yesus menggenapi semua janji-janji itu. Dan itu terlaksana di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, kalau Yesus tidak mengatakan ini, kita tidak punya harapan. Kita tidak punya tujuan hari ini. Kita tidak ada kuasa untuk mengatasi masalah kita. Tidak ada damai di hati. Tidak ada tempat di surga. Dan tidak ada pengampunan dosa. Dan sewaktu Yesus mengatakan it is finished, atau sewaktu Yesus mengatakan tetelestai, Dia berseru dengan nyaring, dengan kepastian. Dia tidak melakukan itu seperti orang yang tidak punya harapan, putus asa, ya, seperti mungkin kebanyakan orang yang sudah bekerja dari hari Senin sampai hari Kamis dan hari Jumat datang mengatakan thank God it is Friday. Tidak seperti itu, saudara. Yesus menyerukan dengan suara nyaring deklarasi kemenangan. Tetelestai, it is done, it is finished. Yesus melewati semua rintangan, terutama pergumulan yang begitu intens di Taman Getsemani. Dan dia harus fight sendirian. To overcome his own will and to submit to the will of his Father. Dia harus fight sendiri, harus mengatasi kehendaknya, dan dia menundukkan diri untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dia melewati ujian penguasaan diri untuk berkenan dan menggenapi amanat Bapa di surga. Jesus has overcome the world. Iblis pun terkejut. Kalau saja dia tahu rencana Tuhan ini, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Begitu firman Tuhan. Tapi sekarang, dengan bangkitnya Yesus dari kematian, setiap orang percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi terang dan menjadi saksi sang hidup. Di antara keluarganya, di antara keluarga besarnya, di antara tetangga dan kerabatnya, sampai kepada orang-orang yang Tuhan akan pertemukan dengan kita. Suatu ketika, kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Saat itu apakah kita akan berkata, tetelestai, atau terjadi penyesalan karena ada hal yang seharusnya kita lakukan tetapi kita menunda atau kita tidak lakukan karena hidup kita tidak produktif, atau dalam istilah firman Tuhan tidak berbuah. Nah, implikasi dari kalimat beranak cucu dan bertambah banyak, atau dalam bahasa Inggrisnya be fruitful and multiply, itu bukan hanya mengenai kehidupan jasmani, tapi bagaimana kita dimuridkan dan juga memuridkan. Dilayani untuk melayani.
Amanat agung adalah tentang pemberitaan kabar baik atau kabar baik Injil. Menyampaikan kasih Tuhan kepada umat manusia yang menjadi bagian daripada kehidupan setiap orang percaya. Hal pertobatan adalah bagiannya Roh Kudus. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, sewaktu kita mengingat akan kematian Tuhan pada hari ini, marilah kita lakukan bagian kita bersama supaya kematian Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Dan sehingga rencana Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang di muka bumi ini bisa menjadi kenyataan melalui kehidupan saudara dan saya. To God be the glory. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami siapa kami di dalam Tuhan. Bahwa pekerjaan di kayu salib sudah selesai. Bahwa Yesus Kristus sudah menang atas maut. Dan bahkan iblis pun tidak menyadari, tidak tahu rencana Tuhan ini. This is the grand design daripada Tuhan sendiri untuk umat-Mu. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu Tuhan merespon dengan benar. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dan biarlah itu menjadi kenyataan. Kami semua boleh menjadi saksi-saksi hidup Tuhan dan menjadi berkat kemanapun Engkau mengutus kami. Dan firman-Mu, kabar baik itu Tuhan boleh didengar. Setiap orang mempunyai kesempatan mendengarkan kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, Injil keselamatan itu. Pakai setiap daripada hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan. We make ourselves available. Tuhan, Engkau pakai setiap kami. Berkatilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Saudara, mari kita memperingati kematian Kristus di kayu salib dengan melakukan perjamuan kudus bersama pada saat ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Firman Tuhan bunyinya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita memakai kesempatan ini untuk mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan saja. Lalu firman Tuhan tertulis selanjutnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini. Ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi penebusan kehidupan kita yang lama. Mari kita makan, saudara. Selanjutnya, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ini adalah lambang daripada darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi penyucian setiap dosa kita, setiap kesalahan kita di masa lalu. Mari kita minum bersama, saudara. Selanjutnya firman Tuhan tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang kita baru peringati atas apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya terpecah, dilambangkan dengan roti, dan kemudian darah yang tercurah dilambangkan dengan anggur yang kita minum pada saat ini.
untuk menyucikan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah kami memperingati Tuhan, biarlah kematian-Mu yang kami peringati pada saat ini Tuhan, itu memberikan dampak perubahan. Apa yang sudah Kau lakukan itu merubah setiap kehidupan, setiap individu, setiap keluarga yang ada. Tuhan, Engkau berkati, Engkau yang menjadi juru selamat kami. Atas kematian-Mu, atas kematian dan kematian-Mu di kayu salib, itu merupakan penyelamatan yang kami terima, yang kami percaya pada saat ini Tuhan. Dan itu merubah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Itu menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu buah pengumuman. Saya ingin mengajak saudara untuk kita dapat beribadah bersama-sama dalam minggu ini untuk merayakan Paskah melalui Zoom. Untuk meeting ID dan passcode sudah ada di dalam website Gereja Every Nation Jakarta. Saya berharap dapat bertemu dan berjumpa dengan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.